kita akan belajar tentang seeding dan faker pada Laravel. Pengertian seeding Laravel. Seeding pada Laravel adalah sebuah fitur untuk mengisi data pada database dengan data sembarang atau disebut dengan data testing. Karena pada saat kita melakukan pengembangan pada aplikasi atau sistem informasi, pasti kita memerlukan beberapa data sebagai contoh untuk diolah pada aplikasi kita. Misalnya, pada saat kita membuat sistem informasi akademik atau sistem informasi kepegawaian, pasti kita memerlukan beberapa contoh data yang kita input asal-asalan di tabel pegawai. Untuk contoh saja. Nah, di Laravel sudah ada yang namanya seeding. Dengan seeding, kita bisa menginput data ke database dengan cepat menggunakan fitur perintah PHP Artisan yang ada pada Laravel. Jadi, kita tidak perlu repot-repot lagi menginput data testingnya ke database dengan cara manual. Apalagi misalnya jika ada banyak sekali data testing yang perlu kita input ke database. Pasti sangat tidak efektif dan akan menyita banyak waktu kita. Sudah terbayangkan bagaimana kegunaan dari fitur seeding yang diberikan Laravel ini? Kita juga belajar tentang penggunaan library faker yang sudah diterapkan di Laravel. Penjelasannya kita bahas setelah membahas seeding terlebih dahulu. Di sini kita masih menggunakan project kuliah web yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Kita menggunakan database yang sudah ada dan tabel pegawai yang sudah kita buat pada tutorial membuat grup pada Laravel pada subbab judul sebelumnya. Atau jika teman-teman belum punya database kuliah web dan tabel pegawai, silakan buat database kuliah web dan tabel pegawai sesuai dengan contoh yang sudah ada pada tutorial-tutorial sebelumnya. Karena di sini kita akan membuat penginputan data testing ke tabel pegawai dengan menggunakan seeder dari Laravel. Kita langsung mulai, kita pastikan dulu examnya dalam keadaan aktif. Kemudian kita buka Visual Studio Code, klik View, pilih Terminal. Kemudian kita ketikkan perintah PHP Artisan spasi make ketik 2 seeder spasi pegawai seeder. Oke, jadi kita tidak perlu dari command prompt, kita bisa langsung dari sini menggunakan terminal, kemudian tekan enter, maka seedernya sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita akan lihat lokasi seedernya itu ada di mana. Dia ada di menu database, kemudian seed. Nah, ini sudah ada pegawai seeder. Oke, dia munculnya secara otomatis. Kemudian file yang sudah ada ini kita isi datanya. Nah, di depan di layar sudah ada use illuminate database seeder. Di bagian atas ini sudah ada. Kemudian ada kelas pegawai seeder, extend seeder, dan seterusnya. Perhatikan di sini, public function run, perintah untuk menginputkan data ke tabel pegawai. Nah, itu bisa kita tuliskan dengan fungsinya adalah run. Oke, untuk metode run, kita ketikkan script sebagai berikut. Ini saya ketik labelnya, insert data ke tabel pegawai ya, di bagian seedernya. Kemudian kita ketikkan db.2 tabel pegawai. Oke, kita insert, buka kurung, tambahkan ditambahkan array-nya, kemudian di bagian sini kita ketikkan mulai dari pegawai underscore nama dengan Joni, kemudian pegawai underscore jabatan, web designer,
Kemudian pegawai umur 25. Kemudian alamat Jalan Panglateh, titik koma di belakang, Ctrl S. Oke, di bagian DB-nya ini ada yang harus kita tambahkan, yaitu kita tambahkan ini supaya DB-nya jangan error di bagian pegawai sidor. Pada metode run tersebut, kita memerintahkan untuk menginput data testing pegawai dengan nama Joni, jabatan web designer, umur 25, dan alamatnya di Jalan Panglateh ke dalam pegawai, shading, dan packer pada Laravel. Koma, enter, pegawai underscore JK, kita kasih nama laki-laki. Belakangnya tidak usah pakai koma karena sudah selesai. Kemudian kita save dulu. Setelah itu kita jalankan dengan cara tuliskan perintah php artisan spasi db titik 2 seed spasi garis datar 2 kali kelas sama dengan pegawai sidor. Seperti ini, kemudian kita tekan enter. Oke, saya salah tik sidor. Ini harus PHP artisan. Kemudian saya tekan enter. Oke, sudah berhasil dijalankan. Kemudian tinggal kita melakukan pengecekan di database. Nah, ini datanya sudah muncul. Joni sudah berhasil disimpan. Tadi kita menggunakan perintah seeder dengan membuat detail bahwa data seeder yang ingin kita jalankan adalah kelas atau file pegawai seeder.php. Jika kita menggunakan perintah seperti berikut, maka semua file seeder akan dijalankan. Jika kita menggunakan perintah seperti ini, php artisan db titik 2 seed. Nah, kalau seperti ini, maka semua file seeder akan dijalankan. Ini kita tidak menggunakannya. Sampai di sini teman-teman sudah paham yang dimaksudkan dari kegunaan fitur seeding pada Laravel. Yaitu salah satunya untuk membuat data testing di database dengan mudah tanpa perlu menginput data secara manual ke database. Dengan cara ini bisa lebih efektif lagi jika misalnya kita memerlukan 10 atau bahkan 100 data pegawai sebagai data testing. Kita bisa menerapkan perulangan for pada pegawai seedernya tadi.